rekam ya sampai pengarahan kepemimpinan, leading dan pengawasan lead. Ya, kepemimpinan siapa? Dan yang terakhir controlling. Nah, kepemimpinan itu makanya penting. Coba kamu lihat di minggu-minggu ini sangat serem sekali. Bagaimana rencana pilkada misalnya Jawa Barat, ada Ridwan Kamil, ada Mas Kaisang ya, Mas Kaisang dengan Anies Baswedan lagi. Kalau kita di Jawa Timur, Bukovipa, apakah masih dengan Pak Emil Dardaknya atau sudah bosen cari yang lainnya? Itu karena nanti kepemimpinannya akan membawa harapan dari masyarakat. Kepemimpinan itu mempengaruhi. Antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sudah beda. Pak SBY dengan Bu Mega juga beda. Beda dalam artian hal-hal yang difokuskan. Misalnya Bu Mega itu penyelamatan keuangan negaranya bagaimana, menjual Indosat, bagaimana yang lainnya melepas menjual pulau, menjual atau melepaskan pulau Sipadan dan Lakitan ya. Terus Pak SBY misalnya proyeknya membuat Hambalang macam-macam, proyek Hambalang Wisma Atlet itu dan segala. Nah, yang Pak Jokowi jalan tol macam-macam. Nah, nanti Pak Prabowo apa yang dilakukan? Apakah dia akan uh, misalnya politik luar negerinya misalnya. Pak Prabowo itu kan seorang militer. Ya, semoga tidak seperti militer-militer yang sudah-sudah. Siapa saja pemimpin militer di Indonesia. Yang pertama Pak Soeharto, kedua Pak SBY, yang ketiga adalah Pak Prabowo. Saya harapkan uh, militer di Indonesia itu memang tidak seperti militer di Myanmar, ada di Vietnam. Ya. Nah, sampai jadi misalnya tentara, tapi misalnya suka melanggar HAM. Nah, itu makanya perlu menjadi seorang TNI yang baik. Dalam hal seperti ini, makanya pemerintah sudah bisa melakukan melakukan perencanaan. Apa yang dilakukan dalam hal perencanaan itu? Di sini uh, kita lihat ya, misalnya ini masih agak lama ya, tapi pemerintah pada saat itu Bu Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani anggaran tahun 2021 itu defisit ya berarti menurun. Ini pada saat itu COVID-nya serem-seremnya 5,2%. Nah ini bisa kita lihat sekarang ketika tadi bagaimana misalnya defisit anggaran defisit anggaran 2024 atau 2025 harus bisa direncanakan. Nah, kita harusnya melihat setiap Agustus itu ketika Pak Presiden membacakan tanggal Agustus berapa ya, tanggal 16 Agustus pidato Presiden, bagaimana arah perekonomian kita. Nah, kemarin itu ternyata Indonesia itu karena 250 juta penduduknya itu harus direncanakan untuk bisa makan semua. Beda dengan orang Malaysia yang hanya berapa juta, hanya atau mungkin Brunei. Kita semuanya butuh makan. Nah itu makanya dari situ kita buka, nanti ini kok ya, kita buka suwi, nah, kita buka misalnya di anggaran 2025 ini ada ekonomi makro dan mikro.
Ini kita lihat dari Mbah Google ya, kita lihat itu defisit kita antara 2,45% sampai 2,85% dari produk domestik itu. Kalau tadi kalau di mata kuliah Pak Dian yang ini di e-learning ini masih 5,2%. Pada saat itu memang terjadi apa namanya terjadi virus itu ya, COVID itu ya. Nah, makanya harus ada perencanaannya. Untuk perencanaan itu maka harus kita kenal adalah siklus keuangan. Siklus itu apa tuh? Siklus itu seperti kita itu manusia. Manusia mengalami siklus. Dulu kamu sebelum masuk jadi manusia, kamu adalah semacam cairan. Masuk perut, terus lahir jadi bayi. Habis bayi, kamu siklusnya masuk TK, nah, anak-anak. Setelah itu masuk SD, nah, setelah SD, SMP, ya itu siklusmu. Tambah gede-gede-gede, terus SMA, setelah SMA sekarang siklus kelima ya mahasiswa. Nanti kamu akan memasuki siklus yang ke-6 kan? Menjadi seorang ayah atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau emak-emak. Nah, itu siklus. Setelah itu siklus jadi emak-emak, orang tua, nah, kamu akan menjadi siklus menjadi orang tua. Nah, Mario siklus orang tua, terus bongkok, itu siklusnya memang kita harus mengakui. Ya, karena pesan Pak Dian itu kan manfaatkan waktu sebelum lima hal sebelum 5 perkara. Nah, itu ada lagunya itu. Sehatmu sebelum sakitmu, waktu senggangmu, waktu belum sempitmu, waktu belum ada kuliah dan setelah ada kuliah ya harus datang. Nah, itu kan itu 5 perkara ada lagunya ya. Nah, akan kamu hidup selamanya dan besok akan seakan-akan mau mati kan itu. Setelah jadi nenek-nenek, terus kita nanti akan meninggal. Setelah meninggal dimakan set balik mana ke tanah. Itu siklus. Nah itu bisa kita lihat siklus itu adalah sama dengan keuangan. Jadi ada siklus. Nah, kita lihat sambil ada teman yang baru masuk. Kita terus keuangan ini keuangan Indonesia. Nah, siklus keuangan saya. Keuangan Indonesia ini ada biasanya kata-kata itu tidak seperti gambaran di tidak seperti gambar. Nah, ini ada siklus keuangan. Semoga bisa lihat semuanya. Nanti saya share ya kalau kamu. Paling nggak gawe apa ya? Buatlah kenang-kenangan. Oh pernah saya dari Pak Dian seperti ini. Wah tapi ya suwe ini aja wis. Terus kehidupan keuangan. Oh ini ya, ini siklus keuangan ya tadi kita omongkan dari umur kamu anak-anak, terus pengumpulan kekayaan seperti sekarang kamu harus mulai mengumpulkan kekayaan no? Dengan cara untuk sekolah macam-macam ya. Nanti jadi emak-emak, jadi bapak-bapak ya. Terus kamu masa pensiun, nah seperti itulah keuangan yang kita gambarkan. Masa tua, ini kita lihat siklus keuangan mana ya? Kita lihat ada neraca, saldo, laporan keuangan, jurnal penyelesaian, jurnal penutup. Semoga yang lainnya bisa lihat ya. Buri transaksi, nah, itu keuangan. Maka kita lihat yang lainnya, yang matoh. Siklus keuangan negara Indonesia, siklus keuangan negara Indonesia. Jadi memang ada sedikit perbedaan sampai menjadi orde reformasi itu. Siklus keuangan kita itu sebelumnya Januari dan Desember ya, ketika Presidennya Soekarno. Ketika dipimpin oleh Pak Soeharto, siklus keuangan kita itu mulai
April dan berakhir Maret. Nah, kalau sekarang saat ini kita sudah kembali lagi dari Januari ke Desember. Makanya jangan salahkan nanti November, Oktober itu puas kudu dan segera selesai. Nah, apa saja termasuk ini Juli ini sebenarnya sudah mulai terasa. Moro-moro sih gak ono jalan air moro dijewoglungi sih moro di aspal gitu. Seperti itu. Nah, ini siklus keuangan yang lainnya. Nah, siklus anggaran semoga bisa dilihat. Coba ya. Oh, siklus anggaran ini siklus anggaran ini bisa dilihat. Oh, gak baca ketok. Nah, ini perlu dilihat tapi dari siapa ya ini? Tangan, maksudnya pada mahasiswanya bisa klik ya. Yang mana sih? Gampang. Dapat jelas ya. Nah, ini ada penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, perencanaan lagi. Nah, ini pemerintah yang baik, good governance. Ini tak jelas. Ini, oh ya penting ini. Nah, siklus dari perumusan sampai terjadi APBN. Nah, ini siklus perumusan sampai APBN dirisai setiap tahun. Nah, ini penting ya kita bincang Pak zamannya Pak Jokowi. Nah, ini undang-undang pasal 15 tahun Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, ini siklusnya. Sekarang kamu lihat bulannya. Pertama mulai Januari sampai April. Nah, Januari sampai April itu perumusan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Termasuk konsep kerangka ekonomi makro dan lain sebagainya. Namanya penyampaian KEM PKF RAPBN kepada DPR. Namanya Juli pembicaraan mengenai APBN. Jadi ini mulai. Apa kemarin? Yang santer dari DPR. Misalnya Menteri Pertanian bahwa Indonesia itu petaninya sengsara. Padahal harga sudah naik. Nah, ini dibicarakan di bulan Mei, Juni, Juli sekarang. Jadi harus bagaimana? Pupuknya kok gak iso sampai pada sudah diberikan apa ya harganya naik beras, tapi petani masih tidak sejahtera. Dibuatkan guler itu apa itu memecah padi, ternyata mati semua. Karena kalau saya lihat ada ular keliling itu, hancur semua. Jadi kalau kita tidak membenahi pertanian kita, jangan salahkan kalau kita tidak bisa seperti negara Tiongkok. Tiongkok itu Cina. Karena dia sudah bisa membenahi pertaniannya, biaya produksinya. Kadang kalau kita melihat, oh dari beras dari Cina itu beras plastik, ya kan kita dulu ada. Itu mungkin nggak seperti itu. Memang berasnya murah karena apa?
distribusinya tidak bulat, tidak ruwet, mau nanam itu ya gak bingung pupuknya. Ini terus 16 Agustus penyampaian undang RUU APBN beserta nota keuangan dan dokumen-dokumen yang lainnya. Rancangannya undang-undang uangnya berapa? Nah, jadi kamu itu ya harus bisa seperti negara ini. Nek pengen hidupmu nanti sukses. Sekarang semester 6 ya. Semester 7 8 saya harus skripsi. Harus bisa bayar SPP-nya jangan sampai nunggak. Sehingga tepat waktu harus nanti menturnitinkan skripsi. Itu harus sudah kamu reng-rengkan ke orang tua atau kemana. Harus punya, sudah harus bisa beli sepeda motor sendiri misalnya. Oh, aku harus bisa menyisihkan uang saku saya berapa misalnya. Nah, rancangan undang-undang APBN-nya Mas. Terus Agustus September pembahasan RUU APBN. Dan September Oktober makanya ruame nanti. Nah, pas Oktober itu nanti kita presidennya ganti Pak Prabowo. Nah, ini September Oktober itu nanti yang megang Pak Prabowo luwih nemen timbang Pak Jokowi, maksudnya apa boleh larang, ataukah kita sudah bisa menabung misalnya. Kita lihat nanti bulan Oktober. Kita mungkin senang-senang apa nomor 2 yes yes ya menang ya. Tapi hati-hati. Nanti seperti Pak Jokowi, kalau dulu Pak Jokowi hebat itu ya. Sekarang mungkin ya Insya Allah masih hebat. Tapi sekarang banyak yang ngeluh Pak Jokowi apa mahal. Semuanya dijual, dipajeki. Makanya orang itu kan namanya orang tidak ada yang benar. Nah, bukan yang benar, tidak yang sempurna. Nah, seperti itu pemimpin. Nah, ada rencananya bulan November menerbitkan perpres tentang alokasi anggaran. Nah, makanya kemarin banyak mahasiswa itu yang pertama tapera, kedua UKT. Nggak tahu ini ada UKT-nya atau enggak, saya nggak begitu jelas ya di sini. Maksudnya swasta itu jadi UKT juga atau enggak seperti UB dibatalkan. Nah itu akhirnya jangan salahkan Pak Presiden sudah menandatangani tapera. Mungkin bensin sebentar lagi naik, pertalit dihapus di sini di November, tapi Mei Juni Juli ini hati-hati. Desember penyerahan dasar isian proyek dan buku alokasi transfer daerah. Nah, terus tahun berikutnya baru bisa dijalankan. Dalam melaksanakan APBN, pemerintah juga harus menyampaikan laporan realisasi semester 1. Setelah itu APBN bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, akan menyusun dan mengesahkan undang-undang pertanggungjawaban pada APBN. Setiap tahun ada APBN baru. Ini penting ya, ini perlu nanti saya kamu ada ada skripsi. Nah, dikira hanya anu tok, ternyata di siklusnya ada. Bentar. Lalu gambar menjadi cuma gambar sebagai nggak bisa ya. Maksudnya nggak bisa disimpan jadi apa namanya? Menjadi JPG, tak kirim ke HPmu, nanti ya gak bisa kewoco. Nah ini, sampai ini. Kita lihat 25 ini siklusnya ini screen. Nanti kita bisa lihat lagi. Oh ini ada proses yang perlu kita buka ternyata di dalamnya ini. Oh ya ini ya. Oh enggak, ternyata iklan. Jadi ini ya. Nah, bisnis ini terus keuangan sampai APBN. Ini penting untuk kita belajar selanjutnya.
Yang lainnya bisa kamu lihat sendiri. Oh, ini adalah siklus pengelolaan negara, ini pengelolaannya. Ada namanya bayar. Bayar, kalau buka ya. Enaknya biar saya aja. Nah, ya kecil. Kurang kecil lagi. Ini tidak kita robek bayar. Ini kecil. Wih. 50. Nah, ini kalau ini pengelolaannya. Kalau tadi siklus keuangan. Jadi harus bisa membedakan. Yang pertama adalah kalau tadi adalah siklus lahirnya keuangan. Nah, ini siklus pengelolaannya. Ada perencanaan penganggaran ya, ada integrasi RK, penggunaan KPJM, terbit DIPA, nah, seperti ini. Tapi itu tadi yang gambarannya dari Pak Jokowi ya tadi paling benar. Tapi bisa dilihat dari siklus pengelolaan negara itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan dan penganggaran. Jadi kamu juga harus bisa meniru negara ini ya, kamu ingin berhasil nantinya. Jadi 1 tahun semester 78 nek disangoni wong tua engko gawe apa misalnya mau gawe lamaran kerja setelah itu nah, untuk skripsi tahun depannya negara seperti itu ada perencanaan dianggar no. Atau beli paket internet misalnya ada pelaksanaan anggaran dan penganggaran jadi ada pelaksanaannya. Nah, seperti itu negara. Ada akuntansi, debit, kredit, gitu. Nah, terus itu ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Itu sedikit keuangan negara. Terus mungkin yang bisa saya sampaikan ini APBD-nya tadi, ini keuangan daerah, tapi nggak bisa di-download ya. Saya kasih linknya aja, nanti bisa kamu copy-copy sendiri. Project, biar saya masukkan di grup. Beberapa negara tadi linknya ini sorry kami kita buka lagi Ctrl V yang penting ada siklusnya. Nah, itu ada siklus seperti ini DKPP, LKPD, DPPA, PBD ya. Nanti harus kamu tahu RPJM itu apa, rencana bangunan jangka menengah, RKPD apa, KUA itu apa, PPAS, RKA, SKPD, Raperda, DPA, SPD, TAP PD. Ini ada cara kerja dan anggaran. Mulainya paling semangat. Siklus anggaran pemerintah daerah
sesuai dengan ini catatan klasifikasi organisasi. Wah, ini macam-macam. Ada perencanaan dan penganggaran, penyatuan anggaran, penganggaran berbasis kinerja, penggunaan kerangka keuangan jangka menengah, KPJR, klasifikasi anggaran, ada klasifikasi organisasi menurut fungsi ekonomi, siklus anggaran pemerintah ada yang 6 bulan, 12 bulan, ini contoh siklus anggaran pemerintah. Nah, ini ada. Ini tadi malah lebih enak ya dari Pak Jokowi tadi. Dari ininya bisa kamu buka nanti. Di sini ada yang kamu tanyakan? Kita masih ada waktu berapa menit tadi? 7 menit lagi. Sudah ada. Ya, kita nanti segera pindah ke link selanjutnya untuk mata kuliah selanjutnya. Ini saya share materi-materinya tadi. Ini penting, kamu nanti juga bisa nyari. Semoga tidak ngerti. Dan ngerti HP-mu, seperti itu. Persiapan paling enggak kamu simpan ke Google Drive ya. Hal seperti ini karena ingin Pak Dian itu kamu memperoleh pembelajaran yang terbaru. Wajar. Tidak ada siklus anggarannya. Jadi kalau di UNIM itu ada siklusnya juga. Setiap nanti habis ini kan bulan September ya, Agustus kamu sudah mulai KRS-an, KHS dosen wali. Nah, mungkin yang kemarin dosen walinya kurang beres, yang urusi. Nah, karena untuk selanjutnya itu kita UNIM itu yang belum pernah konsul sama dosen wali mungkin bisa gak nilainya gak metu atau gimana ya. Nah, saya khawatirnya yang dosen walinya saya, mahasiswanya belum konsultasi, khawatirnya mungkin saya mengeluarkan nilainya, cuma sama sistem nggak mau keluar. Tapi ya harus dilihat siklusnya ya. Warisan warisan, KRS-an, KHS dulu ya, KHS metu, mari KHS metu, KRS-an. Mari KRS-an, terus wes kuliah lagi selama 6 bulan. Seperti itu, ada siklusnya. Jadi kalau kamu misalnya mau proyek di pemerintah, yuk dibaca itu tadi siklusnya. Januari sampai Juni atau Juli, terus kamu masuk kamu merencanakan apa di situ. Masalahnya, ya kudu gercep, gak gercep kadang ya, tapi ya makanya harus merencanakannya yang baik. Oke, ada yang tanyakan dari siklus-siklus APBN itu tadi? Sudah saya share, monggo. Apalagi ya, kita buka siklus sudah. Terus ada siklus yang perlu mungkin kamu siapa ngerti gambarannya tadi yang tak kasihkan Pak Dian itu lo ketok semoga enggak sampai enggak kebaca siklus BPN. Kita kembali ke sini lagi. Jadi melihat APBN sehat itu dari defisitnya. Mungkin kita merasa sekarang kok mahal ya harga-harga makanan. Ini ternyata tidak sedefisit tahun 2021. Di saat itu ada COVID. Nah, ini juga harus kamu ngiling-ngiling fungsi-fungsi organisasi. Namanya post-corp. Kalau dulu Pak Dian ini kan planning, PO, organizing, post, staffing, post-corp, controlling, dan leading.
Poskop ya. Nah, pimpinannya Pak apa? Wedding. Oke. Nah, sekali lagi setelah itu ada ya 2 kali lagi. Minggu depan Kamis lah masih nggak ada. Berikutnya hari Selasa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dan kita pindah ke link yang kedua ya, tata kelola teknologi informasi pemerintahan. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke link 2 ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Presentasikan siapa tahu yang lain. Ya, Pak, sebentar. Pak, sebentar. Pak, sebentar. Pak. Putus terus. Baik, saya akan mempresentasikan terkait tugas paper tata kelola keuangan pemerintah yang berjudul kasus korupsi LPI perusahaan kelapa sawit batubara dan nikel diduga terlibat kasus korupsi 2,5 triliun terkait pembiayaan ekspor. Siapa saja mereka? Dari BBC News Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024. 4 perusahaan kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan diduga melakukan kecurangan atau fraud dalam kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor sebesar 2,5 triliun di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan hal itu dalam keterangan pers bersama di Gedung Kejagung, Jakarta pada hari Senin. Perusahaan-perusahaan yang 4 ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedena. Keterangan pers Keterangan pers bersama ini digelar setelah Sri Mulyani memberikan laporan dugaan korupsi di 4 perusahaan itu kepada Jaksa Agung. Disebutkan inisial 4 perusahaan itu adalah RII, diduga merugikan negara sebesar 1,8 triliun, SMS 216 miliar, SPV 144 miliar, serta PRS 305 miliar rupiah. Seperti dikutip dari kantor berjumlah keseluruhannya adalah 2,5 triliun sekian, kata Jaksa Agung Burhanuddin. Ini tahap pertama, nanti ada tahapan keduanya. Tambahnya, seraya menambahkan bahwa tahap kedua laporan dugaan korupsi ini melibatkan 6 perusahaan dengan nilai kredit mencapai 3 triliun. 4 perusahaan tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Keuangan Kemenku, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jakdatun. Saya ingin ingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera ditindaklanjuti. Ini daripada ada perusahaan ini nantinya kami tidak lanjuti secara pidana. LPI adalah lembaga yang dibentuk pemerintah guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Lembaga ini berwenang menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, hingga melakukan penyertaan modal, dan 4 perusahaan di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan itu disebut menjadi debitur di LPEI. Mohon izin Bapak langsung ke permasalahan saya ini, Pak. Ya, Soalnya silakan. banyak. Eh, yang
permasalahan, 4 perusahaan kelapa sawit, batu bara, nikel, dan terpalan juga melakukan kecurangan dalam kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor sebesar 2, triliun. Disebutkan ini Baik, silahkan. Dilanjut lagi ya. Terus, Siap. Baik, saya mulai lagi dari awal. ya. Dampak 5G terhadap kinerja e-government di Indonesia. Lanjutkan yang belum aja. Teknologi Lanjutkan aja yang belum ya. Tidak apa-apa. Langsung ke bawah tadi. teknologi Tadi sampai mana? tek- Nah, sampai permasalahan atau sampai apa? sini. Ya, oke, lanjutkan terus aja. E-government di Indonesia yang mencakup berbagai layanan publik berbasis teknologi informasi telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan integrasi layanan antar instansi pemerintahan. Meski demikian, implementasi 5G untuk e-government juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, isu keamanan data, dan perlunya peningkatan kompetensi SDM pemerintah. Analisis awal di tahun 2024 menunjukkan bahwa dampak 5G terhadap kinerja e-government di Indonesia mulai terlihat, terutama di kota-kota besar. Namun diperlukan strategi yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi 5G dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan meliputi keterbatasan infrastruktur 5G di daerah terpencil, tingginya biaya implementasi teknologi 5G, keamanan data dalam jaringan 5G, kesiapan aplikasi e-government dalam memanfaatkan teknologi 5G, kesenjangan digital yang mungkin semakin melebar. Penelitian di Pemecah- Eropa dan Amerika. Pemecahan masalah strategi perluasan jaringan 5G harus dilakukan secara bertahap dan merata. Kerjasama pemerintah swasta dalam pembiayaan infrastruktur 5G untuk progres ke depannya. Penguatan regulasi protokol keamanan siber untuk 5G. Program peningkatan kapasitas SDM pemerintah dalam pemanfaatan pengembangan aplikasi e-government yang 5G ready. Kesimpulan, teknologi 5G telah memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan andal, menghasilkan peningkatan efisiensi dalam menyampaikan layanan publik. Proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kapabilitas 5G telah mendorong inovasi dalam layanan e-government. Aplikasi berbasis augmented reality atau AR dalam virtual reality VR mulai diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Meski membawa banyak manfaat, implementasi 5G untuk e-government juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital antar daerah, kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, dan isu keamanan data yang perlu ditangani secara serius. Saran, rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pemanfaatan 5G dalam e-government. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan digital dalam era 5G. Strategi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan e-government berbasis 5G. Sudah, Pak. Ya, teman-teman ada yang beri saran, komentar 5G. Jadi
sebenarnya kita juga sudah menuju ke sana ya. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, tidak harus ketemu di UNIM, kita bisa bicara, bisa omong-omong, bisa mengungkapkan kekesalan ketika linknya terputus ya, kesel ya, waduh, linknya ini ya, akhirnya apa? Akhirnya tinggal sambungannya, jaringannya, mungkin yang paling berat itu adalah lisensi aplikasi ya. Itu misalnya kita beli Windows harus ada aplikasinya, apa harus ada lisensi berbayar ya. Kalau kita pengen Zoom yang bagus ya harus berbayar yang bagus. Nah, harus bayar lah ibarat mereka ya seperti ini kita putus-putus. Tapi bukan itu ya, inti dari kita adalah akhirnya dengan 5G itu tadi 5G kita yang jauh ini bisa tersambung ya. Bagus ini untuk tata kelola keuangan pemerintahan. Jadi harusnya satu saat itu link aplikasi itu semuanya bisanya gratis. Jadi kita belajar itu ya tidak hanya di depan monitor seperti ini, mungkin kita bisa langsung ketemu layarnya besar, langsung ketemu kampus sendiri semua, langsung seakan-akan kita bicara di kelas. 5G ya, ya kita tunggu. Dalam komputer sangat luar biasa, sangat cepat. Kita bayangkan komputer yang dulu pakai disket, sekarang sudah pakai SSD. Dulu yang namanya WiFi itu apa? WiFi itu makanan apa? Sekarang setiap orang butuh makan WiFi. Beda dengan dulu ya, sudah bisa keluar gambar orang lihat film dangdut itu enggak seneng. Sekarang seakan-akan kamu ingin ikut bernyanyi dengan penyanyi dangdutnya itu berwarna bisa. Kalau dulu komputer hitam putih seperti lihat film Charlie Chaplin. Nah, ada nggak pernah lihat film Charlie Chaplin? Mungkin kan sudah beda generasi ya. Kalau saya dulu itu film Charlie Chaplin itu nggak ada anu nih, nggak berwarna, terus orangnya hanya seperti Pak Dian gini, nggak ada suaranya tapi mangap gitu, apa gitu. Kemororo ketutuk, kepukul palu, nggak ada suaranya. Nah, jadi gitu saya sudah senang, apalagi sekarang kita bisa lihat ya, misalnya kamu tadi absen, oh ini Mbak Nabil, Mbak Nadia, nah, Mbak Isma, cetok. Bahkan misalnya belum mandi pun kelihatan loh sebenarnya. Cuma sayangnya baunya nggak bisa ke bau ya. Mungkin besok komputer itu kita juga harus pakai zoomnya itu harus misalnya pakai parfum lah sebelum kelas. Karena mungkin baunya bisa keluar. Kalau sekarang nggak bisa. Nah kalau dulu lihat hitam putih tidak bisa. Itu ya Mbak Hikmah, Mbak Nabila. Iya. Ada yang tanyakan Mbak Nabila mungkin. Nah, kalau nggak ada, monggo bisa diakhiri, bukan akhiri, diganti teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau presentasi, silakan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau presentasi? Masih adakah teman kita? Mas Honoris, halo, presentasikan ke hari ini? Atau siapa ya? Teman kita, kalau nggak ada yang presentasi tentang tata kelola keuangan pemerintahan, Saya Pak, ada? Lihatur. Oke, kalau enggak kita bisa tetap kuliah selanjutnya walaupun sebentar. Monggo, Mbak Fatikatur. Iya Pak. Share screen-nya lewat Tes, Mbak Niki. itu ya. Oke. Tata kelola keuangan dan aset pemerintah Kota Yogya jadi rujukan belajar pemerintah Kota Banjarmasin. Permasalahan tata kelola keuangan. Pemkot Banjarmasin datang ke kantor
Pemkot Yogya dengan bertujuan ingin belajar terkait pengelolaan yang dikelola oleh Pemkot Jogja. Meskipun kota Jogja kecil, namun penataan keuangannya bagus dan tertata. Oleh karenanya, pemerintah kota Banjarmasin Putus-putus. terkait pengelolaan barang menjadi sangat penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan, karena akhirnya adalah LKPD. Dalam LKPD selain berisi informasi tentang keuangan juga tentang barang. Barang karena nilainya sangat besar dan material. Ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagaimana pengelolaannya dan penata usahaannya sehingga nanti bisa disajikan di acara. Dia menyatakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengurus barang setiap tahun dilakukan diklat bekerja sama dengan dinas terkait, termasuk pendampingan kepada pengurus barang di organisasi perangkat daerah menjadi berdaya sehingga data-data aset yang dilaporkan keuangan menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya, pemerintah kota Banjarmasin tak segan untuk berkunjung ke pemerintah kota Yogyakarta yang ingin bertujuan studi banding terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dan harapannya ialah setelah melakukan kunjungan ini, pemerintah kota Banjarmasin dapat memberikan wawasan baru. Sasarannya ialah hal seperti ini memang perlu dilakukan. Tinggal kesadaran dari pemerintah daerah yang berkenan untuk melakukan studi banding seperti hal tersebut. Jika ingin pengelolaan keuangan ataupun yang lainnya bisa lebih baik seperti pemerintah kota di daerah Yogyakarta. Sudah, Pak. Ya, mungkin teman-teman ada yang mengkomentari. Mumpung ada kesempatan berkomen. Tapi mungkin bisa juga ini enggak bisa ya, interaksi. Oke, nah jadi sampai pinginnya memberi apa ya supaya bisa tata kelola keuangan baik ke daerah Yogya apa tadi Pemkot Banjarmasin, nah, terutama SDM-nya. Jadi nggak boleh malu. Jadi seperti kamu mungkin sudah pinter komputer, tapi tentang mata kuliahnya belum. Nah, seperti Mbak Fatikatur ini tadi memakai Mbak Niki, ya nggak apa-apa seperti itu. Share yang terbaik untuk negara ini apa? Tata kelolanya gimana? Tata kelola keuangan yang baik. Jadi seperti itu. Oke, intinya bagus. Nah, monggo yang lainnya silakan berkomentar. Mana? Nggak ada yang komentari? Nggak ada, bisa diakhiri. Ganti yang belum, silakan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau nggak ada, tinggal pilihan kita akhiri atau kita ada yang mungkin ada yang belum. Saya, Pak. Mbak Desi, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya menuju pemerintahan inklusif dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk tempat kejadiannya di berbagai wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk permasalahannya yakni penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti tantangan global, perkembangan ilmu pengetahuan, adaptasi new normal pasca pandemi, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk pemecahan masalahnya yakni mengatasi permasalahan tersebut
Terus digitalisasi pemerintahan menjadi langkah krusial. Sosialisasi mengenai konsep manfaat, tantangan, dan solusi terkait digitalisasi pemerintahan dengan dukungan layanan TK sangat penting untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada para peserta. Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga bertujuan untuk mencapai efisiensi anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk kesimpulannya, yakni dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkenalkan, mengimplementasi, dan memastikan keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan perlu didorong dan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk sarannya, yakni pemerintahan inklusif dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, adaptasi new normal pasca pandemi, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, monggo yang lainnya komentar ya, masih ada waktu 10 menit lagi belum kita akhiri. Inklusif apa, Pak? Inklusif itu apa? Kalau saya tanya. Mungkin itu Pak, menyeluruh gitu, atau melibatkan semua orang dari berbagai kelompok gitu. Oh, berarti ya. Saya kira, nah, kalau kita naik sepur itu, kereta api ya, atau pesawat terbang itu, eksekutif atau apa itu? Eksklusif. Nah, jadi pemerintah pemerintah yang sangat eksklusif ya, high class lah, ibaratnya haji kemarin itu, yang haji apa Rafli Ahmad itu ya, kan nggak seperti haji yang lainnya ibarat eksklusif, nggak seperti itu ya maksudnya. Tapi inklusif itu apa tadi, menyeluruh. Nggih, menyeluruh, Betul ya. melibatkan semua orang gitu Pak. Tak kira eksklusif, bukankah pemerintah sudah eksklusif, ada nggak boleh saja nih, pemerintah harus dengan rakyat. Ya wes, bisa menjelaskan ditulis. Yang lainnya ada yang tanya, yuk. Mana bisa diakhiri Mbak Desi? Kalau nggak ada yang tanya, monggo. Sekian dari penerangan saya tentang tugas paper ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang masih ingin presentasi? Masih ada waktu 8 menit, atau kita lanjut minggu depan ya? Sampai depan ya? Untuk tata teknik teknologi informasi pemerintahan. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Mungkin sudah capek ya, hampir 3 jam. Monggo. Ada yang masih mau presentasi? Sudah. Ini kurang baru anak 9. Kita berapa? 11 ya? 11, 10, 12 ya? 11 ya? Ayo. Siapa yang belum? Mas Honoris mungkin. Halo. Hikmah sudah, April sudah, Nadia sudah, Fatir Nindi sudah, Desi, April, Niki sudah. Honoris, enggak Honoris sama. Ini ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Kurang 5 menit lagi. Atau ada yang mau? Maaf, Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Tadi yang awal mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan kan itu Pak ya. Waktunya kan nggak cukup. Iya, Tadi saya belum presentasi. Apa minggu depan, Pak? minggu depan kalau mau nggak apa-apa. Atau mau sekarang, Kalau tapi ini minggu depan.
Gitu aja teh tulis mau sholat ya. Iya, Bi. Makasih banyak, Bi. Banyak. Ini tujuannya didiknya kali. Ya tidak apa-apa, Mbak. Mau sekarang apa besok? Tapi kalau sekarang itu udah cepat. Tinggal waktu 5 menit. Kalau Kalau sekarang belum, bisa ya, Pak? silakan. Iya, Pokoknya inti-intinya ya. Kita akan iya, di Pak. sendiri. Nah, monggo. Share screen silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Judulnya Pendapatan Negara Turun Maret 2024, Surplus APBN Menyusut. Kementerian Keuangan atau Kemenku melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencatat surplus sejumlah 22,8 triliun sejak awal tahun sampai 15 Maret 2024. Nilai itu setara dengan 0,1% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Meski masih positif, nilai surplus APBN tersebut menyusut jauh dibanding posisi 15 Maret 2023 yang mencapai Rp 122,9 triliun. Surplus tahun ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers online di akun YouTube Kemenku Senin tanggal 25 bulan 3 2024. Penyusutan surplus APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun, sedangkan belanja negara tumbuh pesat. Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara per 15 Maret 2024 mencapai Rp 493,2 triliun, setara 17,6% dari target tahun ini yang sebesar 2,802,3 triliun. Capaian tersebut kontraksi 5,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi belanja negara per 15 Maret 2024 mencapai 470,3 triliun, setara dengan 14,1% dari pagu anggaran tahun ini sebesar 3,325,1 triliun. Berbeda dengan pendapatan yang terkoreksi, realisasi belanja negara justru meningkat 18,1%. Permasalahan satu, penurunan penerima pajak yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kepatuhan wajib pajak. Dua, penurunan penerimaan sumber daya alam akibat penurunan harga komoditas di pasar global dan kendala produksi di sektor pertambangan dan migas. Tiga, penyusutan surplus APBN dapat mengancam keseimbangan fiskal dan berisiko menambah defisit anggaran pemerintah. Empat, ketidakpastian kondisi ekonomi global dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemecahan. Satu, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan sistem administrasi dan penegakan hukum yang tegas. Optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam dengan meningkatkan efisiensi produksi, diversifikasi komoditas, dan memperkuat posisi tawar di pasar global. Tiga, melakukan efisiensi dan merasionalisasi belanja negara dengan memprioritaskan pengeluaran untuk sektor produktif dan program prioritas nasional. Empat, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor real dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan,
Penurunan pendapatan negara dan penyusutan surplus APBN merupakan tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintah melalui langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, koordinasi kebijakan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam mempertahankan keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan nasional. Saran-saran, pemerintah perlu memperkuat basis data dan sistem informasi perpajakan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu dilakukan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kebocoran anggaran. Pemerintah sebaiknya melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara seperti mengembangkan sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara melalui pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan fiskal dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Sampun, Pak. Oke. Belum diakhiri, ada yang tanyakan, ayo mahasiswa silahkan yang lainnya komentar. Berarti kamu 2 ya, itu tadi ya. Tadi kan ada yang dampak 5G tadi ya, Mbak Ikma ya. Iya, Pak. Oh ya wes, gak apa-apa. Ini masih ada yang tanyakan dulu, ayo. Siapa tahu masih ada waktunya, tinggal 10 menit paling. Ya, monggo, ada yang tanyakan dulu teman-teman. Pak lanjut, dan sudah siap kah? Halo, ada yang tanyakan? Kalau enggak, kamu tutup Mbak Ikma. Silakan. Belum ada, Pak. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Berarti kita akhiri dulu ya hari ini sampai jam 15 ya. Besok yang belum teknologi informasi pemerintahan tinggal teknologi informasi pemerintahan. Jadi kita lanjutkan mungkin 3 sesi. Ada yang tanyakan dulu sebelum Pak Dian menutup. Buka tadi menarik ya teman-temanmu. Mas Nabil gimana? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau tidak ada, Belum ada. kita tutup ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, walaupun kita diganggu dengan adanya sinyal yang tidak stabil. Semoga tidak mengendurkan semangatmu untuk belajar. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Kamis depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Selamat semuanya. Proses penyidikan dan penegakan harus dilakukan secara transparan. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan tata kelola LPEI untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang ketiga, jika terbukti terjadi pelanggaran, hukuman yang tegas harus dijatuhkan kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum dan yang berlaku. Ini untuk memberikan efek jerah dan memulihkan kepercayaan publik. Yang keempat itu perlu dilakukan reformasi tata kelola LPEI untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan memperkuat mekanisme pengawasan. Yang kelima, pendidikan dan sosialisasi mengenai anti korupsi perlu digalakkan, baik di lingkungan LPII maupun masyarakat luas untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat. Yang keenam, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengawasi kinerja LPII dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang. Ada yang tanya tadi mahasiswa yang lainnya? Kenapa, Pak? Ada yang tanyakan mahasiswa yang lainnya? Monggo. Silakan.
Mbak Dian itu baca kemarin di sawit itu, tapi di TikTok ya. Loh, kamu nanti coba ketika buka TikTok itu ada kasus kelapa sawit, ada yang satu LSM itu yang ya dia apa ya, di peloro ya bahasa Jawanya, pokoknya dipukuli, dimasuk penjara sampai minta tolong di TikTok itu apakah ini yang kelapa sawit ini karena dia merusak habitat ini loh. Kalau ini kan anu ya korupsinya ya. Kan di situ jadi di pabriknya itu mendirikan pabrik itu di lingkungan perumahan atau rumah gitu. Dimana sesuai dengan AMDAL kan nggak boleh ya. Kalau pabrik itu dekat rumah itu kan mencemari lingkungan rumah orang di situ. Sehingga banyak orang yang protes. Kan ada AMDALnya, analisis dampak lingkungan. Kalau seperti kita di daerah Ngoro itu kan, Ngoro Industrial Parknya kan di dalam ya. Nah itu enggak ceritanya. Misalnya kamu di Mojokerto itu di mana ya? Misalnya mendirikan pabriknya itu di perumahan Magersari gitu lah misalnya. Nah, atau di perumahan Wates itu, terus orang-orang mendirikan pabrik apa kelapa sawit. Kok bisa berhasil? Nah, mungkin ya termasuk ada korupsinya ini. Tapi nggak tahu itu apakah yang kamu bacakan Mbak Nindi tadi. Nah, yang lainnya monggo mungkin bisa memberi komentar. Nah, ini ya. Monggo kalau nggak ada bisa diakhiri. Terus kita beralih ke link 2 atau ini kurang berapa menit ya? Oke. Kurang 6 menit lagi, satu kali lagi. Tapi agak boleh terlalu lama. Monggo silakan. Ya, silakan diakhiri Mbak Baik, Nindi. Oke. baik Bapak dan teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan siapa yang mau, Saya, Pak. monggo Mas Nabil. Gak usah lama-lama. Ya, Bisa kamu share? sudah kelihatan, Pak. Sudah, monggo kamu bacakan. Pemerintah saya di sini akan mempresentasikan tentang WTP yang diperoleh oleh pemerintah Tangerang selama 16 kali berturut-turut. Pemerintah Kota Tangerang baru saja meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 dari Badan Pemerintah Keuangan BPKRI Provinsi Banten. Tidak hanya itu, raihan itu menjadi capaiannya telah dilakukan Pemkot Tangerang ke-16 kali secara berturut-turut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tangerang Herman Suparman menjelaskan, calon meraih opini merupakan catatan yang membanggakan untuk semua pihak. Pasalnya, opini WTP merupakan predikat yang diberikan oleh BPK terhadap kementerian atau lembaga pemerintah dan pemerintah daerah Pemda tertentu terkait keberhasilan mengelola tata kelola keuangan pemerintah. Sebelumnya BPKRI untuk laporan keuangan yang telah terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karena raihan yang baru-baru ini dicapai Kota Tangerang menandakan pengelolaan keuangan untuk kinerja pemelayanan di Kota Tangerang telah berjalan dengan sangat optimal. Jelas Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman yang melanjutkan, opini itu juga dapat digunakan sebagai representatif penilaian serta bukti dan
dari satuan pemerintah telah menjalankan kinerja secara transparan, akuntabilitas, efisien, bahkan bebas dan dari praktik korupsi. Terima kasih, Pak. Oke, kesimpulannya apa? Mungkin Apa? kesimpulannya Apa, ada? Pak? Ada kesimpulannya? Ada. Nah, coba baca. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik serta dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terkait kinerja pelayanan semakin tinggi. Selanjutnya, kepercayaan publik yang tinggi ini sangat dibutuhkan sebagai dukungan konkret dan bukti kepuasan masyarakat terhadap proses kinerja pelayanan dan pembangunan yang telah dilakukan. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Sampun, Pak. Oke. WTP wajar tanpa apa sih katanya? WTP wajar tanpa penilaian, wajar tanpa WTP ya, oke. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita beralih ke link 2 ya. Enaknya kita lanjutkan ini atau ke WTP, mata Pak. kuliah kedua ya. Silakan. Karena waktu tinggal 2 menit. Nah, semoga tidak putus lagi. Oke, kita bersambung ke link 2.